Iya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk menghadiri implementasi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, di sini saya punya pedoman, yaitu mendidiklah dengan hati, maka engkau akan memenangkan hati. Ya, salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi sambil mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Menurut Najila Shihab, tidak ada guru yang bisa belajar sendirian dan tidak ada guru yang bisa merdeka sendirian. Ya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, suasana positif sangat penting ada di lingkungan sekolah kita. Karena dengan menciptakan suasana positif, pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Di samping itu, peserta didik akan terbiasa menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang positif, dan itu akan berdampak positif untuk kehidupan mereka ke depannya. Ya, selanjutnya, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, yang pertama itu membuat lingkungan sekolah yang harmonis. Yang kedua, kedisiplinan untuk seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, membuat kelas yang nyaman. Selanjutnya, nah di sini konsep utama budaya positif itu ada 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Ya, selanjutnya. Nah, di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah di sini yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu terdiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengaku pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ya, di sini pasti ada ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Pastilah itu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita untuk dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu memiliki tujuan. Jadi semua usaha yang kita lakukan itu agar terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan manusia, dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa bertahan hidup yaitu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu harus terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima itu maksudnya dipedulikan. Kita bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga, tidak memungkiri penguasaan. Memang kita manusia yang tidak luput dari sempurna. Jadi penguasaan, kita memang punya harga diri. Jadi keinginan untuk dianggap dan memimpin, berprestasi dan diakui atau didengar. Gitu.
memiliki pilihan, mandiri, dia mencoba hal-hal yang baru, dan dia mampu mengendalikan dirinya, yaitu emosi. Jadi mengendalikan emosinya dirinya. Dan yang kelima, kesenangan. Tentulah ya, kita sebagai manusia juga ingin senang, bermain gitu, antusias, ketawa, humor. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau kita sudah menghargai diri sendiri, tentunya kita akan bisa menghargai orang lain. Selanjutnya, nah di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman maksudnya tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Dia bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman juga. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia, mana yang Bapak Ibu pilih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya, restitusi. Jadi mulai sekarang kita terapilah ke anak itu restitusi. Ya, selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, dia pertama itu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru itu sebagai teman. Keempat, guru itu sebagai pemantau atau monitor ya, kalian bilang. Kelima, guru itu sebagai manajer. Apa itu kelimanya? Ya, kita jabarkan ya. Nah, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau sebagai guru penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai kita guru penghukum. Kalau pembuat merasa masalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak, ya kan? Itu pembuat merasa masalah. Nah, yang ketiga, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, kali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, yang keempat, posisi guru itu sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya operasi, jangan diulang lagi. Nah, itu pemantau. Nah, yang terakhir, manajer, guru sebagai manajer, yaitu contohnya itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya ya. Nah, coba di sini dari kelima posisi kontrol, apakah aku? Coba pernyataan ini, kamu tidak pernah melakukannya. Nah, dari kelima itu, posisi kontrol mana nih? Siapa yang bisa? Teman. Apa yang sesuai dengan Ya, sesuai dengan pernyataan ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Guru guru sebagai pendukung kalau statement kayak gini. Ya, yang kedua. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang kedua. Pemantau. Iya, benar Bu Siti. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini sih Bu, ulangi lagi. Nah, yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Jangan ditanya. Ya, saya kasih lagi ya, coba kalau statementnya selanjutnya apa kamu tidak pernah dapat nilai yang baik. Iya, pemantau. Ya, tepuk tangan. Berarti dengan budaya positif ini berarti Bapak Ibu sudah memahami 5 kontrol guru. Nah, selanjutnya yang keenam, keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah ya, mengapa sih keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan skala kelas? Ada yang bisa jawab? Ya, karena keyakinan kelas itu harus disepakati antara dua belah pihak. Maksudnya guru dengan kelas kita tidak boleh otoriter menetapkan sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, tepuk tangan buat Bu Siti. Iya, benar. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada suatu kesepakatan antara guru dan murid, dan itu dibuat atas pendapat mereka. Lalu disepakati menjadilah keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah ada dan kita harus wajib mematuhi itu peraturan. Itulah bedanya. Mau yang mana? Mau yang keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita buat? Nah, keyakinan kelas. Selanjutnya, ya, pembentukan keyakinan kelas. Dia itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Maksudnya universal itu diterima oleh masyarakat. Kode-kodenya kelas ini. Iya, diterima oleh kelas ini. Karena keyakinan kelas, selain keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau mau pembentukan kelas, jangan ada kata jangan. Gitu. Nggak boleh kata jangan membuang sampah sembarangan. Iya, benar Bu Sri. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata jangan itu udah mengandung negatif. Ya, sisi berupa anjuran. Kalau kita lupa kan misalnya ada anak buang sampah, kita bilang jangan dibuang di situ. Berarti nggak boleh. Iya, nggak boleh. Buanglah ke tempat sampah, Nak. Iya. Terus merokok di mana? Makan permen aja. Terus itu dari apa? Permen aja nih enak. Jadi kalau merokok itu bisa diganti dengan permen. Yang keempat, nah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas udah nggak usah panjang-panjang, seperti karangan nggak usah. Yang penting simpel dan diingat oleh anak. Nah, yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau dan sekolah sehingga mudah diterapin. Jadi mudah dilaksanakan anak keyakinan kelas itu. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak dilibatkan. Gitu. Kalau hanya gurunya berarti itu bukan keyakinan kelas, peraturan kelas. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketujuh nih terakhir, segitiga restitusi. Ini yang harus juga dimiliki oleh seorang guru. Apa tuh restitusi? Segitiga restitusi, bukan segitiga biru ya. Kalau segitiga biru mau buat tuh kita. Ya, segitiga restitusi
yaitu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Nah, terus tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah contoh segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak berbuat kesalahan, ya inilah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, terakhir, nah ini yang tadi menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang terakhir, yaitu pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu secara dari dalam hati kita. Itu yang pertama itu apa keyakinan klasik kita. Maksudnya gini, kalau anak berbuat salah, misalnya dia terlambat, padahal di sini ada seperti saya membuat keyakinan masuk tepat waktu. Nah, baru segitiga restitusi tidak tanya apa keyakinan kelas kita, apakah kamu ingat? Nah, apabila anak terlambat, gitu. Nah, yang kedua nih, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, itu tanggung jawab, itu nilai-nilainya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu menanyakan keyakinan. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi inilah 7 budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Ya, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, itu nama lain manajer among, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, coba Bapak Ibu kita berdiri yuk. Aduh, kayaknya agak ini nih. Aduh, agak ngantuk ya. Coba kita menyanyi apa nih? Tangan apa? Pohon apel ya? Ya, pohon ini ada meja. Kalau kelas langsung mau di meja. Buka tutup. Yang
Ada yang gua ambil nyanyi tangan sama dia, beda bau aja. Udah jadi turun ya ini ya habis makan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Pelaksanaannya mudah-mudahan dapat kita terapkan oleh anak didik kita. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.